saya Rinto Lengitan di channel YouTube Kebesaran Allah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sebuah topik yang menarik, yaitu faktor pertumbuhan rohani seseorang. Asik ya. Nah, sebelum lanjut, tolong dong teman-teman ya, kakak adik semuanya like and subscribe channel YouTube ini supaya teman-teman bisa menerima pengajaran yang lebih banyak dan tentunya akan memerdekakan kehidupan kita ya. Oke, baik, kita akan lanjut tentang topik yang luar biasa ini ya. Kalau kita bicara tentang faktor pertumbuhan rohani, maka saya teringat tentang sebuah perumpamaan yang Yesus selalu pakai tentang pohon. Nah, kebetulan waktu saya pelajari pohon itu, kalau dia mau bertumbuh, maka dia membutuhkan 4 faktor penting. Faktor yang pertama itu bicara tentang benih. Nah, kemudian faktor yang kedua bicara tentang tanah. Faktor yang ketiga itu bicara tentang pupuk. Dan faktor yang keempat bicara tentang iklim. Kita akan bahas satu-satu. Itu sebabnya teman-teman tetap di channel ini supaya kita menerima berkat yang luar biasa dahsyat. Nah, faktor yang pertama ini bicara tentang benih. Nah, apakah kita sudah punya benih yang unggul atau jangan-jangan kita nih punya benih yang nggak unggul, benih yang biasa aja? Kita akan lihat sama-sama ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 dikatakan dengan jelas bahwa kita bukan lagi dilahirkan dari benih yang fana, tapi sekarang kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah itu sendiri. Nah, kita punya benih Kristus karena firman Allah adalah Kristus. Nah, benih Kristus ada di dalam kita yang menjadikan kita serupa dan segambar dengan Yesus. Karena begini, kalau benihnya anjing maka akan menjadi anjing, gitu kan? Kalau benihnya mangga akan jadi buah mangga. Apapun di dunia ini benih itu akan sama tumbuhnya seperti benih. Kalau benihnya babi jadi babi, gitu kan? Benihnya domba akan jadi domba. Nah, kalau kita punya benih Kristus, kira-kira kita akan jadi seperti apa? Kita akan jadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena benih Kristus ada di dalam kita. Ini luar biasa banget ya. Kita udah punya benih yang unggul, benih yang dahsyat. Jadi harusnya kita jangan takut lagi. Kita jangan ragu lagi. Kita udah punya benih yang unggul, benih Kristus sendiri. Kita bukan punya benih yang pemarah. Kita bukan punya benih dosa. Kita bukan punya benih yang duniawi. Kita punya benih rohani. Kita punya benih yang lembut. Kita punya benih yang penuh kasih. Benih yang unggul, yang tahan terhadap segala keadaan. Wow, luar biasa. Benihnya udah mantap nih. Kita lihat faktor yang kedua. Karena faktor pertama aja nggak cukup. Perlu faktor yang kedua. Nah, faktor yang kedua bicara tentang tanah hati atau kultur tanah. Ya kan? Nah, di dalam Matius 13 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dan sebagian benih yang jatuh di tanah yang baik itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Gitu kan? Nah, ternyata hanya tanah yang baik yang bisa membuat benih yang unggul itu kemudian dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Berarti faktor yang pertama nggak cukup. Perlu faktor yang kedua. Nah, Alkitab berkata bahwa di faktor yang kedua ini kita cek lagi apakah kita sudah punya kultur tanah atau dalam teologikalnya disebut hati kita. Apakah hati saya dan saudara ini sudah hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Allah? Alkitab berkata begini, di dalam Roma 5 ayat 5 dengan jelas dikatakan bahwa inilah anugerah terbesar dalam hidup saya dan saudara, sebab kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati saya dan saudara, yaitu Roh Kudus. Dia dicurahkan di dalam hati kita sehingga Roh Kudus berdiam di hati kita. Roh Kudus yang mengolah hati kita, mengubah hati kita, menjamah hati kita. Sehingga hati kita yang lama sudah diubah menjadi hati yang baru. Hati yang lembut, hati yang siap untuk menyambut firman Allah. Hati yang haus untuk menyambut firman Allah. Nah, bagi Anda yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah bahwa kita sudah punya yang kedua itu tanah hati yang unggul. Cuma jarang disampaikan. Yang disampaikan hati kita masih benci, hati kita kasar, hati kita jahat. Itu yang didengungkan. Padahal enggak.
kita udah punya hati yang lembut, hati yang siap, hati yang haus. Udah, kita udah memenuhi syarat yang kedua itu. Ini dahsyat banget ya. Sikap hati kita. Saya percaya begini, bahwa kita ini ciptaan Allah, milik Allah. Ya, nah sebagai orang yang sudah di dalam Yesus, tentunya kesukaannya adalah hal-hal rohani. Sama seperti ikan. Ikan itu doyannya bukan darat. Kalau di darat dia bisa ngap-ngapan, bisa mati gitu kan. Dia demannya di air, di laut gitu. Nah sama, kita sebagai anak Tuhan demannya bukan dosa dong. Demannya bukan kekerasan, demannya bukan kesombongan. Kita demannya apa? Demannya ya cinta Tuhan, hal-hal yang rohani. Kita sukanya begitu. Karena kita udah dilahirkan baru gitu kan. Kita udah punya tanah hati yang baru. Hati kita telah digarap oleh Roh Allah yang berdiam di dalam hati saya dan saudara. Jadi pastikan yang kedua, tanah hati kita tuh udah siap deh untuk benih Allah itu tumbuh, subur, dan menghasilkan buah. Yang ketiga, ternyata ada faktor yang ketiga ya. Benihnya udah oke nih. Ya kan, tanahnya juga udah digarap kalau udah benar-benar terima Yesus ya. Nah yang ketiga ternyata ini yang harus kita lakukan nih, bagian kita, yaitu pupuk. Nah di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan ketiga dikatakan dengan jelas begini. Orang yang merenungkan firman Allah, kebenaran Allah, ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan berbuah terus, tidak pernah layu, akan segar, akan menghasilkan buah di sepanjang hidupnya, di setiap musim. Wow, kebetulan saya berasal dari kampung. Di kampung saya itu ada sebuah sungai ya. Nah, pohon yang ada di sekitaran sungai itu segarnya luar biasa. Asik ya. Daunnya segar. Tapi kalau pohon di Jakarta ya kan, itu nggak segar ya. Hidup segan, mati pun nggak mau gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kenapa? Karena nah ini yang bagian kita ternyata. Kita perlu memperkatakan firman Allah. Kita perlu mengambil firman Allah dan mengucapkannya. Tentang apa? Tentang tadi bahwa kita sudah punya benih yang unggul. Kita bukan lagi milik duniawi. Katakan terus menerus. Renungkan terus menerus, imajinasikan terus menerus. Oh, aku udah punya hati yang lembut. Aku bukan lagi hatinya kasar. Itu Rinto yang lama, itu saya yang lama. Saya yang baru punya hati yang lembut. Nah, kita mesti mengambil firman Allah yang hidup itu, kemudian kita perkatakan. Kita renungkan, kita imajinasikan hari lepas hari. Maka firman Allah yang hidup itu akan berubah menjadi firman iman yang menghasilkan kehidupan. Karena segala sesuatu dimulai dari iman, bukan? Iman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Nah, bagaimana firman Allah yang hidup jadi firman iman yang menghasilkan pertumbuhan di dalam realita? Nah, Anda perlu mengambil firman Allah dan kemudian Anda mengucapkan, merenungkan, memperkatakan. Jangan yang diperkatakan apa kata orang. Jangan yang diperkatakan keadaan kita. Yang diperkatakan adalah firman Allah tentang kita. Bahwa kita sudah punya benih yang unggul. Bahwa kita sudah punya sikap hati yang luar biasa lembutnya. Hati yang baru. Yang siap untuk benih Allah itu ditumbuhkan, dikembangkan, dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Nah ini yang harus kita ucapkan. Hitler pernah berkata gini. Ini dahsyat banget. Kebohongan yang kita ucapkan terus menerus akan menjadi sebuah kebenaran dan akan ada powernya. Itu kebohongan. Di ngomong-ngomong terus akan punya kuasa. Bagaimana kalau kebenaran diperkatakan terus menerus? Kira-kira jadi apa ya? Jadi apa saudara tahu? Jadi kehidupan buat saya dan saudara. Jadi kehidupan yang membangkitkan. Jadi kehidupan yang menyelamatkan. Jadi realita yang akan memuliakan Tuhan. Nah, jadi itu bagian kita. Setiap hari mesti makan firman. Tiap hari mesti baca firman. Bacanya bersuara. Renungkan, perkatakan. Sekalipun kita lagi ragu, perkatakan terus. Karena kebohongan aja kita ngomong terus jadi kekuatan kok. Apalagi kebenaran kita ngomong akan menghancurkan keraguan. Akan menghancurkan tipu daya setan gitu kan. Ini powerful. Nah, inilah bagian kita.
Nah, oke. Sudah merenungkan, ternyata ada yang keempat nih, iklim ya. Iklim ini bicara tentang lingkungan. Nah, ternyata faktor satu udah mantap, faktor dua udah mantap, faktor ketiga udah mantap, perlu faktor yang keempat ya. Faktor keempat ini yang dahsyat. Makanya di dalam, saya akan bacakan kepada saudara ya, yang terakhir, ini terakhir ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke 12 dan 13 dikatakan gini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita perlu bersama-sama dengan tubuh Kristus. Saudara tahu, ciptaan baru yang dahsyat itu ada dua. Satu bicara tentang saya sebagai pribadi, tapi satu lagi bicara tentang manusia baru itu Kristus. Nah, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Makanya waktu kita bersatu dengan anggota tubuh Kristus yang lain menjadi tubuh Kristus, disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Makanya kita perlu ada di dalam komunitas orang percaya. Nah, itu akan bikin kita bertumbuh dengan cepat. Kita perlu bersama-sama dengan orang-orang percaya. Nah, lingkungan akan mengkondisikan kita. Ya, kita berada di dalam tubuh Kristus, maka tubuh Kristus akan mengendalikan kita. Kristus akan memimpin kita. Tapi kalau kita keluar dari tubuhnya berdiri sendiri, bayangkan tangan keluar sendiri, mati. Nggak dapat aliran kehidupan. Karena dia memisahkan dirinya dari tubuh Kristus. Demikian dengan kita orang percaya. Kita perlu ada di dalam tubuh Kristus itu. Supaya kita menerima aliran pertumbuhan. Kita menerima kekuatan dari anggota tubuh Kristus yang lain. Tangan butuh mata. Ya, kaki butuh kepala. Semuanya saling membutuhkan. Nah, waktu mereka bersatu, mereka menjadi tubuh yang utuh. Tubuh yang powerful. Karena seluruh karunia bekerja. Karena seluruh kepenuhan Kristus berdiam. Nah, ini yang dahsyat. Jadi ini yang harus kita lakukan. Bagian kita tuh ada dua. Yang pertama, pupuk. Kita mesti ngomong terus firman Allah. Kita mesti baca. Dan yang kedua, itu ada di dalam tubuh Kristus. Ya, oke, jadi ini faktor-faktor yang membuat seseorang bertumbuh. Anda gereja manapun, aliran teologi manapun, 4 faktor ini akan menentukan saudara bertumbuh. Ingat, yang pertama adalah benih. Udah oke kita punya ya. Tanah udah mantap. Nah, yang ketiga nih. Kita mesti baca firman ya. Katanya di tepi aliran sungai. Kita mesti dekat dengan sumber. Dekat dengan firman. Firman itu ada di dalam mulut kita. Kita renungkan, perkatakan. Itu membuat kita mengalami sebuah kehidupan yang luar biasa ya. Dan yang ketiga, kita perlu bersatu dalam tubuh. Dan yang keempat. Bersatu dalam tubuh Kristus ya. Faktor iklim. Faktor lingkungan ya. Itu yang keempat.